belum selesai ditimpa oleh bencana baru dan seterusnya. Banyak negara-negara besar apalagi kecil merasakan imbas dari bencana-bencana. Covid yang menghentikan banyak sendi-sendi kehidupan, ditambah banjir-banjir besar di berbagai negara-negara dunia, ditambah dengan kebakaran raksasa bagaikan neraka di California, badai yang menghancur meluluhlantakkan segala-galanya, gempa dan banjir dan segala macamnya. Sekarang awal tahun 2021, dari sejak tanggal 1 sampai sekarang tanggal 18, kita menyaksikan terlalu banyak yang tidak senang untuk kita dengar dan kita lihat. Indonesia saja tidak ada yang mampu menyembunyikan kejadian-kejadian besar di negeri ini, bencana-bencana, musibah-musibah alam yang menakutkan, mengerikan, menelan korban nyawa yang tidak sedikit. Padahal baru beberapa hari, baru 15 hari. Tambah dengan yang lebih daripada itu lagi adalah wafatnya dalam 17 hari 13 orang ulama besar Indonesia. Salah seorangnya adalah Syekh Hamid Ain dan sebagainya. Padahal kita dalam kegelapan jahiliyah yang sangat pekat hari ini. Dalam kegelapan, panduan kita adalah bintang-bintang terang di langit yang bisa mengarahkan kita arah yang benar. Sekarang bintang itu padam satu persatu. Maka dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi mengatakan wafatnya satu orang ulama ibarat padamnya satu bintang langit, dan bintang ini menjadikan kita bisa mendapatkan panduan arah yang benar. Sekarang mereka telah banyak terjadi. Sejak Februari sampai 2020 akhir, lebih dari 300 ulama garis lurus, ulama-ulama istiqomah, ulama-ulama rabbani, ulama-ulama warathatul anbiya Allah wafatkan. Ini bukan hanya Indonesia. Yang tadi saya katakan cerita Indonesia, Bapak. Ulama-ulama di Arab Saudi, ulama-ulama di Qatar, ulama-ulama di Bahrain, ulama-ulama di Kuwait, ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di berbagai belahan dunia, banyak yang meninggal dunia pada saat ini. Dan jarak mereka sangat dekat, sangat dekat. Apa ini semua? Wahai Allah, mudah-mudahan teringat oleh kita sabda Rasulullah SAW. Sebelum kiamat terjadi, saat dekat kiamat terjadi, Allah akan wafatkan banyak para ulama. Ini dia. Wahai Allah, saya tentu punya saran tentang masalah ini. Karena walaupun banyak Allah ambil, masih Allah sisakan. Tapi yang tersisa mungkin tidak seberkualitas yang sudah Allah ambil. Namun tetap Allah sisakan. Nah, sisa yang ada ini mohon merapatlah kepada mereka. Dengarlah tausiah mereka, ambillah fatwa mereka, dengarkan dan patuhi mereka, ikuti petunjuk-petunjuk mereka. Karena mungkin saja mereka juga tak lama lagi juga meninggalkan kita. Bisa jadi Allah yang sedang bicara sekarang ini nanti akan didengar sudah tiada. Bisa jadi ulama-ulama kita di Lubuk Linggau, Palembang dan sebagainya satu persatu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung mereka masih hidup, merapatlah kepada mereka. Dampingi mereka. Tolong dakwah mereka. Jaga mereka. Berkorbanlah untuk perjuangan mereka. Jangan tinggalkan mereka, supaya mereka telah menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Karena para alim ulama akan mampu bersaksikan di depan Allah, ya Allah, ini memang kaumku, ini memang orang yang meninggal telah di padang mahsyar. Para alim ulama termasuk yang terbenteng, yang kokoh, baik di dunia maupun di akhirat. Bila mereka sudah menyaksikan bahwa kita bersamanya
Di dunia tetangga kita akan diselamatkan oleh Allah sampai ke akhirat, insyaallah taala. Tapi bila para ulama berkata, maaf ya Allah, hamba tak tahu orang ini siapa. Dia tidak pernah bersama dengan hamba, dia tidak pernah mendengarkan pengajian hamba, dia tidak berjuang dengan hamba, dia tidak berpihak kepada hamba. Bagaimana pembelaan siapa yang kita minta? Rasul. Sementara Rasul akan tanya ulama. Rasul akan tanya ulama. Baik Bapak Ibu rumah Allah dimuliakan, mumpung masih hidup, ulama-ulama kita merapatlah kepada mereka. Ini nasihat saya kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya, apa yang akan kita hadapi ke depan? Percayalah Bapak Ibu, tidaklah lebih ringan daripada dahulu. Ini bukan ramalan, tapi ini hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih berat. 2021 ini semuanya rahasia, ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi menurut step-step seperti kata Ubadah bin Samit, seperti kata tidak sampai zuhur Bapak Ibu, sampai zuhur ceramahnya, dari habis subuh kayak sekarang ini sampai zuhur, terus masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, naik lagi ke atas mimbar, lanjut ceramahnya sampai asar. Kemudian masuk waktu asar beliau turun mengimami jamaah. Habis asar naik lagi, lanjut ceramah sampai maghrib. Apa kata Abu Hurairah? Tidak ada di antara kami yang berani meninggalkan majelis Rasul karena pentingnya yang beliau sampaikan. Ternyata yang beliau sampaikan adalah perkara-perkara yang pernah terjadi, sedang dan yang akan terjadi di akhir zaman. Orang yang paling hafal di antara kami yang hadir dalam pengajian itu hanya dua. Satu, orang yang paling kuat hafalannya. Yang kedua, orang yang paling cepat mencatatnya. Kalau ibarat kita sekarang sih enak, ada recorder, ada macam-macam. Tapi zaman Rasulullah ada hafalan atau pencatatan. Saya termasuk orang yang paling banyak mencatat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa-apa ceritakan Nabi Muhammad SAW seolah Nabi pernah hidup zaman sekarang. Dia ceritakan persis. Dia ceritakan persis pada masa itu. Jadi ini pernah saya sampaikan beberapa bagian di antaranya. Dan sekarang sudah terjadi Pak Ibu, sudah terjadi. Contoh singkat saja ya, karena ini perjalanan singkat saya ini diambil manfaat oleh kaum muslimin muslimat kita di sini. Mereka minta Ustaz sholatlah di sini dan kami akan menimbang ilmu kepada Ustaz sebentar. Maka saya diizinkan Allah lewat kemari dan sempatlah menyampaikan ini sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, contoh Nabi berkata saat ditanya oleh malaikat Jibril, ada tak tanda-tanda kiamat bahwa kalau itu sudah terjadi berarti kiamat sudah sangat dekat? Ada. Apa itu? Kalau Arab mendadak menjadi kaya kelak, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gunung-gunung yang tinggi. Ini zamannya. Ini zamannya. Ya. Yang kedua, di lain riwayat Rasulullah SAW berkata, kalau kiamat sudah akan terjadi, terlebih dahulu ada tandanya, yaitu Sungai Ofrat yang mengalir di Irak kering sejak 2014. Sungai Ofrat sudah kering total sampai sekarang di Irak. Ya, ini sudah terjadi. Juga Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika diajak Mu'adz bin Jabal ke wilayah Tabuk, kata Rasulullah, Mu'adz, kau lihat daerah ini, kau lihat lembah ini, kau lihat bukit ini, kau lihat kawasan ini. Bila ini nanti sudah turun salju, berarti bunuh dengan kiamat sudah sangat dekat. Salju sudah turun sejak 2009, masih di bawah betis, di bawah mata kaki. 2011 sudah di atas mata kaki, dekat dengan betis. Ditabuk ya, sehingga Imam Masjidil Haram Syekh Sa'ud Syunaib berkhutbah dalam khutbah Jumatnya menyadarkan kepada Nabi Muhammad bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali dengan kita. Salju sudah turun katanya. Lah sekarang di Tabuk salju sudah di atas 1 meter. Bahkan salju sudah merapat ke daerah kawasan Makkah dan Madinah. Inilah zamannya. Nabi SAW bercerita bagaimana kondisi Arab di akhir zaman mereka kembali jahiliyah. Inilah zamannya.
Bapak mendengarkan apa yang terjadi di Mekah Madinah sekarang. Sebelum Covid ini datang, mereka sudah berpesta, mengundang ratu-ratu joget dunia. Bahkan di Mekah diadakan pesta LGBT, di Madinah diadakan konser musik raksasa, di tanah suci kita. Inilah dia masa-masa jahiliyah yang dikatakan Nabi di akhir zaman menjelang kiamat. Dan sekarang Allah hinakan kerajaan Arab Saudi, dijatuhkan ekonominya oleh Allah SWT, terbelit utang kepada Yaman dan Bank Dunia. Sekarang Allah persaksikan bahwa mereka mengganti penghasilan yang barokah dengan penghasilan yang najis dan haram. Alhamdulillah. Ya, ini akhir zaman. Kemudian Nabi berkata, tidak ada kiamat sampai umatku terlebih dahulu merasakan tahun-tahun mereka kesulitan dan terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini terjadi di zaman kita. Semuanya terjadi di zaman kita. Dan huru hara ketika terjadi di negeri Syam, saat huru hara merata di negeri Syam, Syam adalah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, maka kami yang tinggal di muka bumi sejak saat itu kamu takkan pernah menyaksikan lagi adanya perkembangan yang lebih baik melainkan lebih buruk. Oleh karena itu kata Nabi, "Baliu bil a'mal." Berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu, saling memperbanyak amal. Kalau Syam sudah diporak-porandakan, penduduknya dibunuh, ditangkap, disiksa, dibunuh, diusir, kotanya dihancurkan, masjid-masjidnya diratakan. Bila kamu sudah saksikan itu di akhir zaman, kamu yang ada di muka bumi berpacu-pacu dan berbanyak amal soleh. Ini berita Nabi. Ini sudah terjadi sejak Maret 2011 sampai sekarang. Hara yang terjadi di Suriah, di Palestina, makin lama bukan makin redup ya, makin menjadi. Perintah Nabi adalah untuk berlomba kamu, memperbanyak amal soleh, setobah masalah, taubatlah, jangan tunda-tunda lagi. Tak lama lagi akan terjadi petaka-petaka yang lebih hebat. 2020 lebih mengerikan daripada 2019. 2019 lebih berat daripada 2018 dan ternyata 2021 akan lebih berat insyaAllah daripada 2020. Akan banyak kejadian tidak kita sukai tapi harus kita saksikan, bahkan kita alami. Nah, siapa yang dibuat oleh Allah tahan, yang dibuat oleh Allah tahan, yang dibuat oleh Allah bisa tenang, bisa tawakal adalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak. Oleh karena itu sekarang masih ada waktu, walau hanya sebulan 2 bulan, kita buru amal soleh yang selama ini kita banyak ketinggalan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan Bu. Apa yang bisa kita buat? Selama itu masih dalam batas-batas sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak. Kalau ada yang punya harta, banyak-banyak tabungkan ke akhirat. Ada masjid-masjid yang bisa dibantu, pesantren yang bisa dibantu, dakwah-dakwah yang bisa dibantu, ada banyak fakir miskin yang piatu segala macam yang bisa dibantu. Banyak-banyak bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman. Tuan-tuan yang mulia, bapak-bapak dan ibu, pada masa sekarang ini perintah Nabi yang terkuat satu. Ini perintah Nabi yang terkuat. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum wa fi riwayat la ya'ti 'ala an-nas zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Nanti akan datang kepada kamu suatu zaman di akhir zaman. Akan datang kepada kamu suatu masa di akhir zaman. Kamu pada masa itu akan merasakan kehidupan sangat berat dalam segala hal. Berat dalam hal ekonomi, berat dalam hal kesehatan, berat dalam hal pendidikan, berat dalam hal moral dan akhlak, berat dalam hal politik, berat dalam hal seni budaya, berat dalam hal apa saja. Innahu la ya'lamu nasizan illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Berat yang kamu rasakan ternyata apa yang akan kamu hadapi ke depan lebih berat dari yang kali ini kamu rasakan. Allah di akhir zaman ini makin berat ya, makin berat. Saya sih sebenarnya kalau bisa
Kalau boleh, saya angkat tangan pada Allah, saya berdoa, ya Allah, agar mata hamba tidak menyaksikan, agar fisik hamba tidak merasakan, agar hamba tidak guncang di akhir zaman, agar hamba tidak putus asa dan bahkan bisa bunuh diri di akhir zaman. Kalau Kau izinkan ya Allah, cabut nyawa hamba sebelum kedua orang berat itu terjadi. Kalau boleh Pak, tapi saya tidak berani. Sebab dilarang dari Rasulullah. Rasulullah melarang itu. Rasulullah mengajarkan kita, ya Allah, jadi kalau mau milihkan, doanya kita yang benar. Ya Allah, Engkau Maha tahu seperti apa masa depan yang akan Kau hadapi. Jika hari-hari ke depan iman hamba masih terjaga, amal hamba bisa bertambah, rizqu Engkau tetap tersudah kepada hamba, maka biarlah umur hamba panjang dengan pertolongan-Mu, biarlah umur hamba panjang dengan taufik-Mu. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah, bila di masa yang akan datang kejadian-kejadian, musibah-musibah dan segala tekanan hidup di masa yang akan datang ternyata buruk untuk agama hamba, buruk untuk akidah hamba, buruk untuk masa depan hamba, bisa memasukkan hamba ke neraka-Mu karena hamba bisa sesat dan murtad. Maka ya Allah, ketika hamba masih sedang beriman ini, Allah cabut nyawa hamba. Boleh Pak? Kalau begitu doanya silakan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau bagi kita sih, selama kita masih tidak melihat para ulama, seberapa pengujian kita masih akan bisa mendapatkan ketenangan dan pegangan ya. Masih ada ulama. Masalahnya sekarang ulama-ulama kita satu persatu dicabut oleh Allah dengan sangat cepat. Sangat cepat dicabut para ulama-ulama kita oleh Allah. Lalu daripada kita mau bertanya ke siapa? Kita meminta petunjuk pedoman fatwa dari siapa? Para alim ulama kita diambil oleh Allah. Minta maaf ya bahasa saya. Yang disisakan oleh Allah adalah ulama-ulama musuh, ulama-ulama buruk, ulama jahat yang sesat dan menyesatkan, memberi fatwa dengan hawa nafsu. Kiblatnya adalah fulus. Ulama-ulama penjilat, ulama-ulama tidak berani menyuarakan kebenaran. Itu yang dikatakan oleh hidup. Sementara ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang tegar, ulama-ulama yang menyampaikan yang benar adalah benar, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka lah pedoman kita, mereka lah kekuatan kita. Jadi kalau begitu keadaannya bagaimana Bapak Ibu? Sekarang doa, sekarang minta pada Allah, ya Allah, jangan sampai ketika hari-hari terberat yang terjadi, hamba tak mampu bertahan, lalu hamba murtad. Selamatkan hamba saat itu ya Allah. Begitu caranya pada sekarang. Jadi amal soleh kita yang kita kerjakan, ini bisa menghidupkan kita masa sekarang. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Bismillah. Alhamdulillah ya, Bismillah ya. Saya izin menulis boleh? Bismillah. Rasulullah bersabda Bismillah, kamu wajib bersabar. Bersabar dalam artian apa? Bersabar dalam artian tetaplah berada di atas jalan yang benar. Jangan tiarap, jangan tengkurap, jangan sembunyi, jangan tidak bergerak. Bersabar itu artinya bertahanlah. Bertahanlah kamu, jangan sampai kamu tiarap, jangan kamu tengkurap, jangan kamu sembunyi, jangan sampai kamu tidak bergerak, jangan kamu hentikan berjuang, jangan kamu sampai tidak lagi berkorban untuk agama, jangan lagi sampai kamu tidak berdakwah, jangan sampai kamu menghentikan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, jangan kamu menjauhi para ulama-ulama berjuang walaupun dalam kondisi sepahit apapun, setialah kamu, bersabarlah bersama mereka. Isbiru, bersabarlah kamu. Di sabar yang masuk itu kan hanya sabar sholat, ya sabar salat waktu, jaga ke masjid itu benar. Ya, bersabar terus untuk duha, bersabar terus untuk tahajud itu benar. Bersabar zikir pagi petang, banyak doa, kekuatan sedekah itu benar. Tetapi sabar yang lebih luas adalah bersabarlah kamu menetapi kebenaran. Kalau tahu ini adalah benar, pertahankanlah dirinya kita di atas kebenaran. Jangan berhenti, jangan mengibarkan bendera putih nyerah. Walaupun kita diteror, kita ditekan, kita difitnah, kita diintimidasi, jangan berhenti, bersabarlah kamu. Isbiru, bertahanlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Hatta
cuma orang yang menggenggam erat-erat Islam di akhir zaman seperti menggenggam batu bara yang menyala. Nah, batu bara yang menyala kalau digenggam apa terasakan? Terasakan apa? Terasa panas kebakaran, itu tidak. Tapi kalau tangannya panas terbakar, anda tahu begitu mati nggak dia? Enggak, akan pecahkan. Nah ini harus kita sabar, sabar, pegang terus. Sebab kalau kita tak sabar kita lepas, maka kita petak. Lepas kita dari Islam. Pada masa itu kata Nabi, banyak orang yang paginya beriman, sorenya sudah lepas imannya. Ada orang yang sore beriman, besok paginya lepas imannya. Kalau nggak bersabar kayak gitu, Pak. Pagi masih ada iman, siap datang gangguan, datang goda, datang rayuan, diberi jabatan, di posisi, ya, ditawarkan fulus, pokoknya yang sifatnya dunia. Lalu dia tak kuat, akhirnya mengganggu, dia selesai tamat riwayat nikmat Allah SWT. Sorenya dia sudah kafir. Ada yang sorenya masih ada iman, di malam hari dia datang rayuan, datang godaan, dan dia mengatakan tidak, lalu dia ditekan, diancam, diintimidasi, dia takut-takuti segala macamnya, dan dia tak kuat, dia tak mampu bertahan, dia tidak bersabar, akhirnya dia menyerah, mengalah. Besok paginya sudah tamat dari mata Allah SWT, sudah batal imannya. Innalillahi, akhir zaman, akhir zaman. Saya sudah cerita bahwa di akhir zaman Rasul mengatakan sejak saya ini diutus oleh Allah, ini star ya, sejak saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kamu semua meninggal dunia serentak di muka bumi. Jadi ada titik nanti di mana kita orang Islam yang ada iman dalam dada serentak meninggal dunia. Kapan itu? Dalam peristiwa kejadian tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah ini, di tanda besar kiamat yang ketujuh, umat Islam akan Allah wafatkan serentak. Umat Nabi Muhammad Allah wafatkan serentak. Sebelumnya saya sampaikan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, Imam Ahmad, ya, Ibnu Majah. Sebelum kiamat terjadi ada 10 tanda besar kiamat. Nah, ternyata 10 tanda besar kiamat ini kita hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ketujuh saja. Kenapa? Di tanda besar kiamat yang ketujuh kita meninggal serentak sedunia. Seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya serentak meninggal dunia. Ya, dalam peristiwa berhembusnya angin lembut kematian. Angin lembut ini sejuk, berbau wangi kasturi. Sumber angin ini kata Rasulullah dari negeri Yaman. Ya, dari negeri Yaman. Seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya, dimanapun orang itu berada, pasti akan disangkelin oleh angin lembut itu, Pak. Walaupun kita sedang di kebun, kita sedang di hutan, kita sedang di gunung, di gua, di pulau, di mana saja, angin itu akan sampai pada kita. Tersentuh kita oleh angin tersebut, terhirup oleh kita angin tersebut, di tempat itu, saat itu kita langsung tergeletak meninggal dunia secara bentak satu bumi. Orang-orang Islam yang ada yang meninggal dunia. Nah, kata Rasul, saat setelah itu yang tersisa hidup di bumi adalah orang yang tidak kenal dengan Allah sama sekali. 1 atau 2 generasi setelah itu barulah kiamat besar terjadi, kehancuran alam semesta. Di hadis yang lain 40 tahun setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. 40 tahun baru, ini tanda besar kiamat 10 ya, langsung terjadi kiamat. Jadi tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9 yang menyaksikannya hanyalah orang-orang yang tidak kenal dan tidak beriman kepada Allah sama sekali. Dan Nabi berkata, jadi kalau ini saya silakan finish ya, habisnya umat Islam. Oke. Dari start ke finish, kamu akan mengalami 5 fase sejarah. Saya kecil saja. Yang pertama, fase di mana umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, lamanya 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, langsung umat Islam masuk fase kedua. Fase kedua yaitu umat Islam dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah, lamanya 30 tahun. Ya. Setelah para sahabat selesai memimpin, maka diganti oleh fase ketiga. Ini yang fase paling panjang, paling lama 1227 tahun. Ya. Fase ini seperti fase para khalifah Islam sudah menggunakan sistem kerajaan, tapi masih dengan prinsip-prinsip keislaman. Ya. Nah, fase pertama, kedua, dan ketiga ini Islam masih memimpin dunia, walaupun belum full ya. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Sekarang
ini sudah berakhir sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Kita sekarang ada di fase terberat, fase tergelap, di mana Islam sedang tidak memimpin di dunia. Nah, pada masa ini pemimpin-pemimpin yang ada di negeri-negeri yang banyak kaum muslimin, kalau ada yang muslim pemimpinnya, dia memimpin dengan tangan besi, diktator, muluk dan jabariyah. Ini adalah fase kediktatoran. Ciri khas fase ini adalah Islam betul-betul dizalimi, kaum muslimin dianakilikan di berbagai negeri-negeri dunia. Ini fase keempat, fase kita sekarang. Terasa tidak? Terasa. Ini fase kita sekarang, kediktatoran. Nah, ini fase keempat. Bapak Ibu yang kami muliakan, di fase keempat ini, di penghujungnya terjadi 4 tanda besar kiamat. 1. Dukhon. Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam karena hantaman dari ruang angkasa. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, hantaman meteor. Lalu menimbulkan dukhon. Setelah dukhon selesai 40 hari 40 malam, tanda besar kiamat yang kedua pun menyusul 2 tahun setelah itu, atau paling lama 3 tahun, yaitu Dajjal. Allah munculkan ke tengah manusia. Dajjal akhirnya mengklaim dirinya adalah Tuhan. 2/3 penduduk bumi berhasil diperdaya olehnya dan sujud menyembah Dajjal. Ya, Dajjal berakhir oleh terjadinya tanda besar kiamat ketiga. Nabi Isa Allah turunkan dan Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa setelah membunuh Dajjal harus berhadapan dengan tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ini Allah ceritakan surah Al-Kahfi ayat 96. Nah, kaum muslimin, dengan doa Nabi Isa yang tidak Ma'juj Allah musnahkan, Allah matikan seluruhnya serentak. Setelah itu bumi masuk ke masa-masa yang paling indah. Dunia kembali jatuh dalam bangkuan Islam, di mana Allah berfirman ini dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Ya. Ini fase kelima. Islam akan kembali memimpin dunia. Pada masa ini 100% dunia ada di pemerintahan Islam dan dunia bagian dalam surga. Tidak ada bencana, tidak ada perang, tidak ada penyakit, tidak ada penjahat, tidak ada orang miskin di muka bumi. Tidak ada jangankan kedua negara perang. 2 manusia lain saja pada masa itu tidak ada, kata Rasulullah SAW. Ya, ini terjadi diungkapkan oleh dalam Al-Quran surat 24 ayat 5. Jadi ini bukan dongeng. Dan juga ada hadis Nabi yang sahih. Ini bukan dongeng ya. Fase kelima ini disebut Rasulullah fase tegaknya kembali khilafah Islamiyah, ya, dengan konsep kenabian. Namun jangan cemas, khilafah Islam itu bukan di Lubuk Linggau, bukan di Republik Indonesia ini, bukan di Asia Tenggara, Pak, bukan di bahkan di Arab. Di mana? Khilafah Islam itu nanti digaungkan dan dikumandangkan di Baitul Maqdis, Palestina. Supaya jelas ya, tapi rahmat dan barakahnya membungkus seluruh bumi. Seluruh bumi takluk dan tunduk, dan saat itu Allah katakan seluruh kekayaan yang tersembunyi dalam perut bumi dimuntahkan Allah ke permukaan sehingga semua orang kubaya raya, bukan kaya raya tapi kubaya raya, pakai tasdid kubaya raya. Tidak ada lagi yang mau menerima zakat, menolak semua, menerima hadiah ditolak. Sampai-sampai pada masa itu kata Nabi akan ada di antara kalian memberikan hadiah untuk tetangganya emas 2 telapak tangan penuh macam ini, dikasih hadiah tetangganya. Karena sulitnya mencari orang yang menerima sedekah, apalagi zakat, tidak ada lagi yang mau hadiah, menolak tetangga. Padahal itu emas. Dan sekarang, masya Allah, cincin 1 batang baik macamnya mau orang berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita hidup zaman ini sekarang. Di zaman ini, wahai Bapak Ibu, eskalasi fitnah, bencana, petaka, huru-hara, musibah terus menanjak tajam. Naik terus. Puncaknya adalah Dajjal lepas di puncak. Di masa ini terlalu banyak orang-orang yang karena ujian begitu berat, baik ujian Allah, ujian sosial, ujian lain-lainnya, akhirnya orang-orang yang imannya tipis, pengajiannya pemalas, ilmunya minim, ibadahnya sedikit, dosanya banyak, dengan cepat menjadi murtad. Ya, fase ini Nabi mengatakan terjadilah fitnah Duhaima. Nah, fitnah Duhaima ini puncaknya adalah Dajjal lepas. Apa namanya, Pak? Fitnah Duhaima. Apa itu fitnah Duhaima? Yaitu fitnah keimanan
yang sangat pekat dan gelap, fitnah keimanan. Pada masa ini hamba-hamba Allah yang terjadi pada umat Nabi dan itu menjadi khawatirkannya. Fase kapan ini karena Islam sedang tidak memimpin dunia, maka setan jin dan setan manusia berpesta pora memperbanyak calon penghuni neraka. Pada fase ini karena bukan Islam yang mengontrol dunia, segala macam yang paling membahayakan keimanan terjadi. Pada masa ini, satu, seluruh kemaksiatan dan kefasikan tersebar luas di mana-mana. Banyak umat Nabi Muhammad yang hanyut dalam menjadi budak hawa nafsu, kemaksiatan dan kefasikan. Dan ini difasilitasi Pak. Orang juga yang berkuasa setan-setan manusia, maka yang dia buat apapun yang bisa menyesatkan manusia. Ya. Yang kedua, yang paling banyak ini fitnah Tuhan ya. Yang kedua, yaitu apapun yang bisa menyesatkan manusia, baik dari isu-isu yang ada, ideologi-ideologi yang ada, diciptakan, aliran-aliran sesat diciptakan, dilindungi atas nama HAM. Siapapun berhak untuk memiliki keyakinan apa saja, maka ini kesesatan akan merata di mana-mana. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini kita perlu benteng, yaitu ilmu, dan perlu merapat dengan para alim ulama. Ya, karena mereka yang mampu menunjukkan kepada kita ini salah, ini sesat, ya, ini yang lurus, ini yang hak. Kita sini butuh para ulama-ulama yang benar, ilmu yang mapan. Yang ketiga adalah kemunafikan. Pada fase kapan ini umat Nabi Muhammad diserang oleh teror nifaq yang menjadikan umat Nabi berubah dari mukmin kepada munafik. Ya, ini dia fitnah Tuhaimah yang ketiga, kemunafikan. Teror nifaq melanda di seluruh negeri Muslim, termasuk Indonesia. Negeri Arab dalam atas. Indonesia ada proses. Sekarang umat Islam di Indonesia sedang diteror oleh penyakit hati yang seperti nifaq. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam dada-dada mereka itu sudah ada satu bibit penyakit, karena mereka tidak obati, karena mereka tidak mengantisipasi, akhirnya makin banyak penyakit. Lama-lama mereka jadi munafik, ya, kemunafikan. Ini yang sedang merata saat ini di fase keempat di seluruh dunia. Yang keempat yaitu kesyirikan atau kemusyrikan. Ini mengekalkan semua dalam neraka ya. Kemudian yang kelima, kemurtadan. Ini dia. Kemurtadan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Fitnah Tuhaimah ini. Kata Rasulullah, yang selamat dari fitnah Tuhaimah adalah yang mampu bersabar. Makanya kata Nabi, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu. Sabar kita dengarkan pengajian para alim ulama, sabar kita mengamalkan ilmu supaya kita ilmui, sabar kita dalam beribadah di masjid, di luar masjid, sabar kita bergaul dengan syariat Allah. Yang haram tetap diharamkan, yang halal di masjid yang kita pakai dan kita nikmati. Sabar kita untuk berdakwah, sabar kita untuk berjuang, sabar kita untuk menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, sabar kita walaupun ditekan, difitnah, di segala macam ini. Sabar orang-orang yang mampu bertahan dan dijaga oleh Allah adalah orang yang mampu bertahan dalam kesabaran. Bismillah. Pada saat ini Pak, kita tidak punya lagi senjata yang lain kecuali adalah sabar. Karena itu bahasa hadis Nabi. Sabarlah, karena buah dan sabar kita nanti ketika terjadi badai bencana alam, tsunami dalam bentuk yang mengerikan berbagai negeri dan negara, gempa-gempa besar gunung berapi aktif yang meletus di mana-mana, terjadi wabah penyakit yang membungkus bumi. Sekarang wabah penyakit dulu ya, sebentar lagi bencana alam yang besar di mana-mana. Saat itu sabar kita akan bisa dipanggil buahnya, bisa diminta. Saya ini menutup ya, menutup. Selama ini pengajian kita dengar ya, amal soleh kita kerjakan di dunia ini kapan bisa dinikmati Pak buahnya? Setelah kita meninggal dunia. Itu betul, kebetulan. Yang lengkapnya gimana? Ternyata amal soleh yang kita buat di dunia ini Pak, bisa kita panggil untuk melindungi dan menyelamatkan kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Sementara status kita sedang terancam saat itu, bisa dipanggil amal soleh itu Pak, bisa dipanggil.
kita. Makanya Nabi perintahkan bila fitnah sudah mengarah isyak perbanyak amal soleh. Stop. Ada fitnah keluar ke depan, amal soleh itu bisa dipanggil. Buahnya bisa menjadi penyelamat dari kita. Contoh ya, kita buka sejarah sedikit, ini singkat saja. Nabi Yunus ada dalam kehidupan 40 hari 40 malam. Dokter ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan cuma 1 minggu. Dalam kehidupan itu memang ada udara, Pak. Nah, ada udara disekap pengap dengan udara yang penuh dengan cairan yang beracun, betul tidak? Nah, Nabi Yunus dalam kehidupan tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, ternyata bisa hidup bertahan 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi sebentar? Kalau sekarang berkurang sebab amalnya ketika masih berada, amalnya, imannya, kesolehannya menjadi pelindungnya ketika dia berdoa. Lalu kan memuntahkannya dan dia kembali bisa berdakwah. Contoh kedua, bahwa amal bisa dipanggil, bisa melindungi pemuda kafir. Dalam kedua berapa lama pemuda kafir? 309 tahun. Kan begitu dalam surah Al-Kahfiyah, 309 tahun. Apa yang mereka selamat? Iman dan amal soleh mereka ketika mereka masih bebas. Mereka punya iman yang kuat dan amal soleh mereka yang banyak. Lalu akhirnya mereka dibunuh. Kita masuk dalam gua, Allah gaibkan gua itu dari orang yang melawan tentara-tentara yang membantai mereka. Mereka selamat 309 tahun. Amal soleh yang menyelamatkan. Masya Allah. Teringat tak kita? Ini contoh ketiga. 3 orang lelaki yang terkurung dalam gua. Masih teringat? Ini hadisnya soleh ya. 3 laki-laki ini di dalam gua, pintu guanya kecil cuma apa? Segini aja pintu guanya kecil. Lalu mereka masuk. Lalu tiba-tiba buah yang sangat besar jatuh dari atas, jauh tepat menutupi pintu gua mereka. Apa daya mereka? Satu orang pertama berkata, ya Allah, hamba punya ibu yang sudah sangat tua. Segala keperluannya aku yang menyediakan. Aku servis ibuku karena aku suka mata ya Allah. Kemana-mana aku gendong, bukan dengan hari, bertahun-tahun aku bersabar. Ingat ya, aku bersabar memuliakan ibuku, berkhidmat pada ibuku sampai dia meninggal dunia. Ya Allah, apabila anakku itu engkau ridhoi, engkau terima, ada pahalanya, tunjukkan, beri kami petunjukmu bahwa itu kau terima ya Allah. Bukakanlah batu yang menutup pintu gua kami agar kami bisa keluar dengan selamat. Beberapa luas langsung waktu yang sebesar itu langsung bergerak. Sepertiga waktu yang pintu gua itu bergerak. Belum terbuka lagi karena pintu gua kecil, hanya bisa dilewati satu orang nyamping gitu Pak. Belum terbuka lagi. Tapi itu sudah berdoa bagi kita, ternyata amal soleh bisa dipanggil ya, bisa dipanggil dalam bentuk jadikan sebagai wasilah kita kepada Allah. Yang kedua berdoa, ya Allah, hamba dulu begini kalau kau ridho, tunjukkan ridhomu, jadikan amal itu penyelamatan di hari ini ya Allah. Bukakan itu buat sudah terbuka Pak, tapi masih tangan baru bisa keluar, masih tangan, belum lagi keluar semua badan. Ya, yang terakhir berdoa, ya Allah, hamba dulu punya tukang. Pas gajian tukang-tukang itu hamba gaji kecil satu orang, dia tidak ambil gajinya karena ada urusan penting, dia harus pergi cepat. Karena gajinya tidak menambah, hamba belikan kepada domba betina yang sedang bunting ya Allah. Lalu karena dia belum ambil juga domba itu beranak betina, lalu dari satu bukit jadi penuh oleh domba-domba miliknya. Suatu hari dia datang, bagaimana gaji aku tunjuk
muslim dan mukmin di akhir zaman ya Allah. Tambahkan kesabaran kami setiap kali kami menghadapi ujian, kokohkan, sabarkan kami sehingga kami lulus ya Allah. Lindungi kami menjadi orang fasik ahli maksiat. Selamatkan kami, jangan kami termasuk orang yang sesat. Selamatkan kami, jangan kami termasuk dalam orang-orang yang melakukan atau meyakini hal yang sebenarnya dimatakan adalah syirik ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang terjaga dari sifat munafik ya Allah. Selamatkan kami dalam sehebat apapun ujian iman. Selamatkan kami, jangan kami termasuk di antara yang murtad ya Allah. Sampai Dajjal keluar dan sampai Dajjal banyak memurtadkan manusia. Jadikan kami orang yang tetap mukmin. Allahumma Rabbana, jaga iman kami, jaga keluarga kami dan anak keturunan kami ya Allah, agar seluruhnya menjadi mukminin mukminat, sholihin dan sholihat, hafizin Al-Quran wa hafizat. Allahumma ya Rabbana taqabbal ma'ana ya Allah. Jadikan kami sangat mencintai perjuangan untuk mendekatkan agama ini ya Allah. Jadikan kami sangat ringan menolong agamamu dengan apapun yang kami punya, pengorbanan yang tidak henti sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami, sementara kami sudah menjadi manusia paling beruntung karena banyak kejadian dunia kami berhasil dibawa ke dalam akhirat kami. Hancurkan kebakiran, kepelitan, kekikiran di dalam hati dan dada kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Jadikanlah ya Allah kami setia mendampingi para habaib kami, para kiai-kiai kami, para dai-dai kami, ustaz-ustaz kami, ulama-ulama kami, tokoh-tokoh kami, pimpinan-pimpinan pondok-pondok pesantren kami ya Allah, dan kaum muslimin muslimat. Jagalah dari segala yang buruk ya Allah. Selamatkanlah, jagalah, lindungilah Habibana Habib Rizik Syihab ya Allah dan seluruh keluarganya beserta seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang berjuang untuk menegakkan agama ini dan memuliakan agama ini. Allahumma Rabbana, tolonglah pemerintah Republik Indonesia ini ya Allah, agar mereka melihat kebenaran, agar mereka meyakini kebenaran, dan agar mereka hidup berada dalam kebenaran ya Rabbana. Jangan sampai engkau biarkan mata mereka tertutup, hati mereka tersumbat, telinga mereka sudah ada insyaAllah, sehingga mereka tidak lagi merasakan cahaya. Allahumma Rabbana amin ya Rabbana amin. Tolonglah ya Allah, bebaskan Masjid Al-Aqsa kami di Palestina ya Allah. Hancurkanlah seluruh trik-trik jahat dan konspirasi hitam para kaum Zionis Israeliyin yang ingin menjajah Palestina secara total ya Allah. Tolonglah perjuangan seluruh mujahidin mujahidat, mukminin dan mukminat yang tertindas di seluruh muka bumi ini ya Rabbal Alamin. Engkau wali kami, engkau penyelamat kami, engkau pelindung kami, engkau kekuatan kami, engkaulah harapan dan sandaran kami. Jangan tinggalkan kami satu detik pun, jangan berpaling dari kami ya Allah. Kokohkan kami, berikan akhir hayat husnul khotimah, beri kami akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Jadikan kami bisa disaksikan oleh para ulama-ulama yang lulus di dunia bahwa kami setia bersama mereka ketika masih hidup di dunia ya Allah. Allahumma amin amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin ya Allah. Terakhir kami berdoa meminta kepadamu, tumbuhkan rasa benci, rasa jijik, rasa muak dalam hati dan dada kami kepada jenis apapun kemaksiatan dan dosa-dosa. Jadikan kami membenci tempat-tempat maksiat sehingga kami tidak mendekatinya. Jadikan kami tidak menyukai dan tidak menyukai siapapun orang-orang, kawan-kawan lama atau bagaimanapun yang mengajak kami untuk menambah dosa dan mendekati maksiat. Ya Allah, Allahumma amin ya Rabbana ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'ilin. Selamatkan muslimin muslimat di kota Lumpur ini. Selamatkan mukminin dan mukminat dari segala huru-hara, fitnah, petaka, bencana, musibah dan dari segala keburukan apapun yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Ya Rabbana, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina karim, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sedikit saja baik, maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan Rasulnya yang salah
warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun saja berada. Alhamdulillah hari ini saya dapat sholat subuh di Masjid Agung As-Salam Lubulingga dan bersama Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA, Ustadz akhir zaman. Alhamdulillah dengan izin Allah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.